Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Barangkali di sesi kedua ini kita akan masuk juga ke aspek-aspek teknis sesudah kita membicarakan mengenai basis produksi peternakan, yaitu lahan, di mana variabel iklim, variabel kesuburan, variabel topografi menjadi bagian penting dalam konteks mempertimbangkan lahan. Gitu, ya. Dalam konteks modal ini nanti barangkali secara mendalam akan masuk dan dipelajari di bidang keuangan dan finansial, tapi modal juga akan sangat berpengaruh terhadap aspek teknis, yaitu mempengaruhi investasi. Katakanlah misalnya membangun ukuran kandang dengan teknologi seperti ini, maka membutuhkan modal investasi berapa. Topografi lahan yang posisinya di atas misalnya, itu butuh juga persiapan lahan seperti apa, sehingga itu juga memerlukan investasi begitu ya. Jadi mau tidak mau modal juga terkait dengan kebutuhan teknis ini. Pada waktu kita membicarakan katakanlah berapa jumlah pakan yang harus diberikan per hari atau yang harus diberikan per ekor per hari begitu ya. Tentu saja beda-beda masing-masing jenis ternak, nanti berkonsekuensi terhadap besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan. Kita ketahui bersama bahwa aspek teknis ini khususnya untuk pakan merupakan penyumbang biaya terbesar daripada keseluruhan total biaya penyelenggaraan usaha ternak untuk pakan ini. Jadi harus diperhatikan sekali aspek-aspek teknis ini karena akan menentukan aspek keuntungan. Ujung-ujungnya barangkali nanti akan ditransformasikan investasi modal operasional dengan penerimaan yang akan masuk ke aspek pembahasan mengenai cash flow perusahaan. Kemudian tenaga kerja, pada dasarnya tenaga kerja ini esensinya menyangkut aspek kualifikasi SDM. Tentu saja secara umum perusahaan ini mempunyai tenaga kerja yang mempunyai soft skill dan hard skill. Hard skill adalah suatu kemampuan yang dipelajari. Jadi Anda belajar teknis peternakan, belajar merancang studi kelayakan, itu termasuk adalah hard skill. Tapi karakter Anda ya yang dibawa sejak lahir, katakanlah Anda cukup punya perhatian dengan orang, Anda punya kemampuan komunikasi dengan orang, punya pendekatan dengan orang, ya itu relatif lebih baik atau lebih jelek daripada satu orang dengan orang yang lainnya. Itu pada dasarnya adalah soft skill, kemampuan non teknis pada diri seseorang yang terlahir secara alamiahnya. Tentu saja soft skill ini juga artinya harus juga terlatih begitu ya. Nah, perpaduan antara soft skill dan hard skill ini yang akan memandu perusahaan untuk bergerak lebih maju ya. Berbeda-beda satu sama lain, tentu saja ini juga terutama hard skill-nya sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Nah, dalam konteks aktivitas di farm ini menjadi variabel terpenting dalam konteks aspek-aspek teknis. Secara umum barangkali kita peternakan membicarakan mengenai aspek-aspek breeding, feeding, dan manajemen. Bagaimana breeding, feeding, dan manajemen tersebut diimplementasikan dalam konteks pengelolaan akan sangat tergantung kepada aktivitas atau non-farm. Artinya administratifnya, pendukungnya, kemudian juga pengelolanya pada tingkat katakanlah manajer atau pengambilan keputusan. Itu akan sangat berpengaruh. Keputusan-keputusan manajemen akan menentukan bagaimana breeding itu dilakukan, bagaimana feeding tersebut dilakukan, bagaimana dioperasionalkan dalam konteks memelihara ternak sehari-hari. Ya. Secara umum barangkali breeding menyangkut aspek seleksi ternak yang akan kita gunakan sebagai faktor produksi dalam usaha ternak, juga perkawinan antar satu jenis ternak dengan ternak yang lainnya untuk menghasilkan ternak yang unggul. Nah, itu penting barangkali karena dalam teori peternakan breeding ini mempengaruhi sekitar 30% keberhasilan performa ternak relatif besar. Tapi tentu saja pemilihan ini juga tidak hanya aspek teknis yang dipertimbangkan, tapi juga aspek-aspek ekonomis. Katakanlah misalnya
apakah memang kita lebih baik memelihara sapi eksotis, sapi simental, sapi limosin, tapi membutuhkan feeding yang besar, yang banyak begitu? Ataukah kita cukup menggunakan sapi-sapi lokal dengan biaya pakan yang jauh lebih murah? Nah, keputusan itu adalah keputusan yang harus kita ambil dalam konteks aspek breeding dengan aktivitas ekonomi yang ujungnya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian aspek breeding juga itu berpengaruh terhadap bagaimana kita mengimplementasikan kebutuhan pakan. Bagaimanapun ternak-ternak hasil pemuliaan atau ternak-ternak unggul hasil pemuliaan itu membutuhkan kualitas pakan yang jauh lebih baik daripada jenis-jenis ternak yang aspek pemuliaannya tidak begitu dominan. Katakanlah mungkin ternak-ternak yang sifatnya lokal. Tidak ada gunanya barangkali kita menggunakan breed ternak yang unggul hasil pemuliaan, tapi tetap menggunakan pakan-pakan yang sifatnya lokal tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tampilan ternak akan muncul kalau seandainya didukung oleh faktor lingkungan. Salah satunya adalah pakan ternak. Jadi itu juga menjadi bagian yang harus kita pertimbangkan sama-sama dalam konteks aktivitas usaha ternak. Feeding, pilihan-pilihannya barangkali banyak, saya kira mungkin pada berbagai jenis ternak. Katakanlah misalnya untuk unggas, katakanlah untuk ayam petelur, untuk ayam pedaging, itu feeding ini mengambil porsi biaya yang sangat besar. Oleh karena itu pengambilan keputusan nanti di manajemen apakah harus katakanlah untuk misalnya ayam broiler, apakah kita akan memelihara dalam tempo katakanlah 40 hari atau 2 bulan atau 1 bulan? Tentu saja akan berpengaruh terhadap besarnya biaya pakan akibat daripada pemberian pakan yang relatif panjang. Dalam konteks peternakan, kita harus mempertimbangkan benar dalam konteks feeding tersebut. Karena tadi dikatakan bahwa feeding itu mengambil porsi terbesar, mungkin bisa 70-80% daripada total biaya. Dari berbagai informasi, berbagai penelitian yang telah dilakukan, bahwa sebenarnya dalam satu pendekatan ekonomi produksi, memproduksi ayam dengan tempo atau dalam jangka waktu 40-60 hari itu jauh lebih efisien daripada yang dilakukan peternak sekarang. Yang dilakukan peternak sekarang memelihara ayam broiler itu hanya 28, 29, 30 atau 31 hari. Padahal sebenarnya dalam pendekatan ekonomi produksi yang terbaik itu harus memproduksi ayam pada kisaran berat badan 2 kg. Pada kisaran 2 kg. Nah, itu adalah yang paling efisien. Permasalahannya dalam konteks usaha, dalam konteks studi kelayakan, balik lagi ke aspek pasar. Apakah yang diproduksi secara efisien dalam pendekatan ekonomi produksi itu ada pasarnya? Itu menjadi permasalahan. Katakanlah mungkin misalnya contohnya mungkin KFC atau mungkin produksi sejenisnya itu membutuhkan ayam yang relatif besar. Dibandingkan dengan kapasitas pasar daging ayam, kebutuhan fried chicken dan lain sebagainya itu relatif sangat kecil. Nah, oleh karena itu, meskipun dalam konteks pendekatan ekonomi produksi tidak efisien, karena pasar itu membutuhkan ayam yang relatif lebih kecil, kurang lebih 1 kilo atau 1,2 lah maksimal, mau tidak mau, satu perencanaan studi kelayakan untuk ayam broiler harus mempertimbangkan kapasitas pasar yang besar tersebut atau mempertimbangkan preferensi konsumen yang terbesar, yaitu sekitar 1 kilo. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah, saya kira 1 kilo tersebut. Itu adalah keputusan-keputusan yang barangkali juga nanti akan berkonsekuensi terhadap sistem pemberian pakan. Katakanlah mungkin feeding yang disediakan itu sudah standar karena memang sudah disetting sedemikian rupa bahwa breed DOC final stock ini mempunyai standar pemberian pakan sekian itu sudah terstandar begitu ya. Tapi jumlah hari yang dibutuhkan untuk mencapai berat badan tertentu itu sangat dipengaruhi oleh preferensi pasarnya. Aktivitas atau teknis-teknis penyediaan dan pemberian pakan ini harus menjadi sangat dominan, diperhatikan begitu ya. Mengapa? Karena feeding ini mengambil porsi biaya terbesar. Kalau seandainya kita sudah mampu mengefisienkan penggunaan pakan sehingga kita bisa menekan kos, saya kira keuntungan usaha itu sudah bisa diraih. Itu katakanlah contoh dalam unggas.
Dalam konteks usaha penggemukan sapi misalnya, sama saja. Karena sifatnya sangat intensif, kecuali kita memelihara semi-intensif atau ekstensif. Aspek-aspek feeding sering kurang terperhatikan. Pada beberapa kasus di berbagai daerah, aspek-aspek padang pengembalaan itu juga sama sekali belum terperhatikan. Hanya seadanya saja tanpa pernah dikelola dengan baik. Akibatnya, aspek produktivitas ternak itu tidak pernah bisa dicapai secara memuaskan. Ya, artinya produktivitasnya rendah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Dari berbagai literatur yang ada begitu, kita ketahui bahwa ladang pengembalaan di berbagai negara itu sangat dominan ditumbuhi atau ditanami dengan leguminosa, jenis kekacangan lokal. Itu di Australia, di Selandia Baru begitu ya. Nah, justru di Indonesia ladang-ladang pengembalaan itu dominasinya rumput yang kualitasnya jauh lebih rendah daripada leguminosa. Nah, oleh karena itu barangkali kita juga dalam konteks penyediaan yang sifatnya penyediaan pakan yang sifatnya diselenggarakan pada usaha peternakan yang ekstensif atau semi intensif, upaya-upaya perbaikan ladang pengembalaan itu harus menjadi prioritas. Jadi prinsipnya bukan hanya sekedar ternak itu kenyang, tapi feeding harus mampu mendukung secara optimal aspek produksi, reproduksi, dan kebutuhan hidup pokok ternak begitu. Ya, tentu saja untuk berbagai fase pertumbuhan, fase bunting, fase menyusui begitu. Ya, nah itu harus disesuaikan. Dari situ bisa kita mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari dalam konteks penyediaan pakan ini. Ya. Sulit saya kira orang mengambil keputusan untuk membuat studi kelayakan sambil dia itu tidak mengerti mengenai aspek teknis feeding seperti apa, bagaimana yang terbaik, bagaimana yang wajar begitu. Sangat sulit sekali. Ya. Oleh karena ini feeding menjadi bagian penting harus Anda kuasai begitu. Ya. Nah, variabel yang ketiga aktivitas farm pada dasarnya adalah manajemen. Hal seperti ini menyangkut aspek manajemen keseharian, ya keseharian. Dari mulai pengamatan ternak yang sifatnya harian, apakah ternak tersebut luka, tidak luka, pengobatan, pengamatan berahi, inseminasi buatannya kapan, begitu. Itu semuanya menyangkut aspek teknis. Katakanlah misalnya bagaimana pengaruhnya aspek manajemen ini terhadap keberhasilan usaha. Kita ambil contoh, bagaimana reproduksi yang baik itu bisa menghasilkan dampak terhadap kinerja atau performa daripada perusahaan. Ambil contoh saja misalnya calving interval. Ya. Calving interval pada sapi pada umumnya teoritisnya sih bisa setahun sekali, tapi faktanya di peternakan rakyat tidak bisa. Ya, tidak bisa. Mungkin yang wajar itu adalah 3 tahun 2 kali. 3 tahun berapa? 3 tahun 3 kali 12, 36 dibagi 2 artinya 18 bulan. Ya. Kalau manajemennya itu baik tentu saja harus 12 bulan. Tapi faktanya saya kira sulit dicapai. Perbedaan katakanlah daripada manajemen yang baik 12 bulan dengan manajemen yang sedang-sedang saja 18 bulan, artinya ada waktu sekitar 6 bulan. Untuk per ekor saja, katakanlah dikasih 40 kg pakan rumput sehari, kali harganya 500. Sudah sekian juta perbedaannya. Kos yang terbuang akibat daripada kelalaian mengelola manajemen reproduksi. Nah, di situ saja sudah jelas, ya, sudah jelas. Katakanlah juga mungkin domba. Domba itu sebetulnya bisa setahun 2 kali, tapi faktanya 2 tahun 3 kali, 2 tahun 24 dibagi 3 artinya 8 bulan. Kalau setahun 2 kali artinya 6 bulan. Ada lag selama 2 bulan. 2 bulan itu berapa? Dari mulai tenaga kerja, dari mulai pakan, dan lain sebagainya untuk memelihara 2 bulan. Jadi dari sana sudah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aspek manajemen ini sangat penting dalam konteks mendukung keberhasilan usaha.
Nah, pertimbangan-pertimbangan dalam konteks membuat studi kelayakan daripada aspek breeding, feeding, dan manajemen itu menjadi kunci sukses ya untuk membangun satu usaha peternakan yang baik. Dalam konteks dokumen studi kelayakan itu akan menentukan apakah usaha yang kita rencanakan itu go atau non go. Saya kira itu yang paling penting sesi kedua menyangkut aspek teknis ini, yaitu pertama yang harus pertimbangan utama adalah bagaimana lahan memberikan dukungan terhadap usaha, kemudian aspek-aspek aktivitas farm atau aktivitas kandang. Barangkali itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.